Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Askara Rinai yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Noval, dan rekan saya, Sony Saftian. Siapa yang setuju kalau hotel merupakan tempat yang cocok untuk kita menikmati berbagai aktivitas menarik bersama orang terdekat kita? Hotel juga sering digunakan sebagai tempat singgah sementara bagi orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh atau bahkan melakukan acara formal seperti rapat tahunan, perlombaan, dan ajang besar, besar lainnya. Karena itulah, Askara Rinai hadir sebagai alternatif solusi untuk menyediakan hotel yang nyaman dengan berbagai fasilitas yang telah tersertifikasi Green Building. Askara Rinai terletak di Jalan Anggrek Kudumangu, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Secara definisi, Askara Rinai diambil dari kata Askara dan Rinai, di mana Askara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sinar atau cahaya. Hal ini menggambarkan hotel yang diharapkan bisa menjadi sinar atau cahaya yang menerangi kehidupan dan menjadi sumber inspirasi bagi para pengunjung hotel. Sedangkan Rinai berasal dari bahasa Indonesia yang berarti rintik hujan. Hal ini menggambarkan kondisi Bogor yang merupakan kota hujan sendiri. Berikut merupakan gambaran umum dari rancangan hotel yang kami bangun, di mana hotel dikelilingi oleh vegetasi yang hijau yang bervariasi, serta landscape yang tersebar luas di sekeliling hotel. Hotel ini memang berada di tengah kota, bahkan dikelilingi oleh jalan. Namun, Anda tidak perlu khawatir akan kenyamanan dari hotel kami. Askara Rinai mengusung konsep ide gabungan dari tradisional architecture of London dan Poland architecture, di mana architecture of London disebut juga sebagai Gothic Revival, atau yang pernah menandakan masa keemasan dunia arsitektur di Britania Raya pada pertengahan Masehi. Kemudian Poland Architecture atau Golden Cup Site yang merupakan pusat kebudayaan di Wrocław, Polandia. Konsep ide sendiri kami pilih dengan alasan belum ada bangunan dengan green building bergaya Eropa di daerah Bogor. Selain itu, konsep ini kami pilih karena dirasa eye-catching dan menarik untuk wisatawan hotel. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rancangan hotel, di mana Askara Rinai mengusung beberapa tipe kamar. Di antaranya ada single room, di mana single room memiliki luas kamar 3,8 kali 3,8 meter. Kemudian standar room dengan ukuran yang lebih luas dengan dimensi sebagai berikut dan desain sebagai berikut. Kemudian untuk deluxe room untuk kamar yang paling luas dengan dimensi 6,4 kali 6,35 dengan desain sebagai berikut. Kemudian tentunya hotel untuk saat ini haruslah memiliki penilaian oleh GBCI. Adapun penilaian oleh GBCI akan dijelaskan oleh rekan saya Sony Saftina. Baik, berikutnya ini adalah penilaian Askara Rinai Suite berdasarkan GBCI 2.0. Untuk prasyarat ASD, itu ada dua, yakni area dasar hijau. Dengan luas area dasar hijau adalah 5.000 meter persegi, dan keanekaragaman hayati, yakni pohon akan ditempatkan di area lahan terbuka sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman yang ditentukan. Adapun mengenai analisis limpasan air hujan, di sini kami menggunakan curah hujan harian maksimum, kemudian menggunakan jenis distribusi log Parson 2 dengan periode ulang 5 tahun, dan didapatkan untuk ukuran drainase berbentuk U dengan kedalaman aliran 0,258, lebar dasar saluran 0,258, luas penampang basah 0,066 meter, keliling basah 0,773, jadi hidrolik 0,086 meter, freeboard 0,073 meter, dan kedalaman saluran 0,331 meter. Saluran drainase ini akan diletakkan di sekeliling hotel. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama adalah mitigasi bencana. Jadi untuk mitigasi bencana kami menggunakan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi untuk gerakan tanah dan untuk kondisi dari lokasi bencana dari Kabupaten Bogor sebelah kanan. Adapun untuk penilaian ASD 2, yakni daerah pembangunan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kota dan melakukan pembangunan di wilayah bersertifikat Green Neighborhood. Sarana dan prasarana yang terdapat di sekitar lokasi pembangunan, yakni ada 10 sarana yang bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk ASD 3, fasilitas umum dan akses pejalan kaki bisa dilihat di gambar bahwa kami memberikan akses kepada pejalan kaki untuk bisa melalui dan berjalan di sekitar lokasi hotel.
fasilitas yang terdapat di sekitar lokasi hotel ada 15 fasilitas yang bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk penilaian ASD 4 yakni transportasi publik, di dekat lokasi itu terdapat LRT dan bis yang berada di lokasi tersebut. Kemudian adapun untuk fasilitas penggunaan sepeda, kami menyediakan tempat-tempat parkir sepeda agar pengunjung juga dapat membawa sepeda ke lokasi hotel kami. Adapun untuk landscape pada lahan bisa dilihat bahwa kami membuat sebuah taman yang terdiri dari beberapa pohon, kemudian vegetasi-vegetasi yang menutupi di sekitar lokasi hotel. Kemudian untuk iklim mikro, kami menggunakan material yang tidak menyerap panas dan terdapat softscape yang bisa dilihat pada atap. Jadi dengan ini harapan akan mengurangi kondisi dari iklim mikro di sekitar hotel kami. Adapun untuk manajemen limpasan air hujan, kita menggunakan saluran drainase yang diletakkan di sekeliling hotel dengan parameter yang bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk manajemen limpasan air hujan, kami memang membuat rainwater harvesting yang terintegrasi dengan IPAL berupa filtrasi yang nantinya air dari hujan ini akan dimanfaatkan kembali untuk flushing dan penyiraman tanaman. Total nilai dari ASD itu 18 poin. Kemudian untuk ESC, prasyaratnya adalah pemasangan kWh meter setiap peralatan elektronik dan perhitungan OTTV. Dari hasil tabel terlihat bahwa perhitungan OTTV kami bernilai 21,94 watt per meter kuadrat. Penilaian ESC 1 yaitu perhitungan penghematan menggunakan worksheet dan perhitungan pengurangan emisi CO2. Kemudian ESC 2 membuat nilai OTTV kurang dari 45 watt per meter kuadrat, penggunaan sensor okupansi setiap ruangan, penggunaan fitur pengendali cahaya untuk seluruh ruangan non-aktif, penerapan traffic management system pada lift, dan menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10%. Untuk ESC 3, kami menggunakan cahaya alami secara optimal dan penggunaan loop sensor pada setiap ruangan aktif. Kemudian untuk ESC 4, kami menggunakan ventilasi alami pada minimal 10% dari total GFA. Dan ESC 5 kita menggunakan solar panel sebagai energi terbarukan. Adapun untuk estimasi beban dari hotel kami, yaitu totalnya adalah 303,352 kW. Dan untuk perhitungan estimasi CO2, kami mengestimasi itu totalnya 295,81 ton per tahun. Kemudian adapun daya serap dari CO2 yang kami rencanakan yaitu sebesar 160,71 ton per tahun. Kemudian untuk estimasi daya solar panel yang kami gunakan itu dapat menghemat sebesar 13,7% dari total daya hotel kami. Kami untuk solar panel ini ingin dipasang untuk ke lampu. Kemudian total dari nilai ESC sendiri itu adalah 25 poin. Kemudian untuk WAC, prasyaratnya adalah pemasangan meteran air dan perhitungan penggunaan air. Dari asumsi kami perhitungannya itu total kebutuhan air di hotel kami itu 87.500 liter per hari. Kualitas air yang untuk sanitasi dan hygiene itu kita menggunakan Permenkes nomor 32 tahun 2017 dengan hasil seperti pada gambar. Terlihat bahwa semua parameter masih di bawah baku mutu dari Permenkes nomor 32 tahun 2017. Kemudian untuk penilaian WAC 1, kami menggunakan konsumsi air bersih 80% dari sumber primer dan penggunaan air tampungan hujan untuk flush toilet sebesar 10% dari total kebutuhan air. WAC 2-nya menggunakan WC dual flush dan sensor untuk wastafel agar otomatis dan melakukan penghematan air. Adapun untuk WAC 3, penggunaan seluruh air bekas pakai, greywater dan atau air faktor blackwater yang telah didaur ulang untuk flushing dan irigasi. Jadi kami menggunakan greywater dan blackwater itu untuk flushing dan irigasi, dan kualitas ini berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Kemudian untuk WAC 4 sendiri, kami memasang volumeter untuk flushing dan irigasi
Dan WAC 5 penggunaan air limpasan hujan kami menggunakan rainwater harvesting. Volume tangki dari rainwater harvesting sendiri itu 75 meter kubik, dan WAC 7 yaitu seluruh air yang digunakan untuk irigasi siram taman gedung tidak berasal dari sumber air tanah atau PDAM. Total nilai dari WAC adalah 13 poin. Kemudian untuk prasyarat dari MRC, refrigeran fundamental kami menggunakan tipe refrigeran tipe R32 yang ramah lingkungan. Kemudian untuk MRC 2-nya kami menggunakan merek yang memiliki ISO 14001 seperti PT Semen Indonesia, dan menggunakan merek yang diakui GBCI seperti Kia Keramik, Dulux, Pralon, Taso, dan sebagainya. Kemudian untuk fire suppression system kami menggunakan tipe yang FM200 yang ininya mereknya itu Starvo. Kemudian untuk penggunaan kayu kami menggunakan kayu dari Perum Perhutani. Kemudian untuk MRC 6-nya kami menggunakan bahan-bahan bangunan dari toko sekitar proyek lokasi dengan total nilai 8 poin. Untuk IHC, prasyaratnya adalah introduksi udara luar. Bisa dilihat bahwa penerapan ventilasi silang pada bangunan gedung dan desain gedung dirancang memiliki ruang kosong di bagian tengah agar memudahkan sirkulasi udara. Kemudian untuk pengendalian asap rokok di lingkungan kami melakukan pemasangan tanda dilarang merokok, penyediaan area merokok, dan pengawasan berkala. Kemudian material tanpa asbestos, kami tidak menggunakan bahan asbestos sama sekali pada bangunan. Kemudian untuk IHC 1 penilaiannya, kami menggunakan sensor CO2 pada ruangan aktif dengan nilai konsentrasi kurang dari 1000 ppm, dan pada area parkir tertutup kurang dari 23 ppm. Kemudian untuk IHC 3 kami menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar VOC rendah, menggunakan 2 dari 4 produk material bangunan dengan syarat memiliki kadar emisi formaldehida rendah, menggunakan material lampu yang tidak mengandung merkuri dan kandungan merkuri pada toleransi maksimum yang disetujui GBCI Indonesia, dan menggunakan salah satu material bangunan yang bebas dari PB. Salah satunya adalah yang memiliki volatil rendah itu adalah Dulux. Kemudian untuk material lampunya kita menggunakan LED. Kemudian untuk IHC 4 kami menggunakan jendela secara masif untuk memastikan view sekitar gedung dan pembuatan taman belakang gedung sebagai pemandangan landscape yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Adapun untuk IHC 5 kami menggunakan jendela yang secara masif dan merata di seluruh ruangan, menggunakan skylight, dan menyediakan alat luminansi tambahan ketika diperlukan. Kemudian untuk IHC 6, kondisi suhu ruangan secara umum pada 24 plus minus 1 derajat Celcius dan kelembaban relatif 55 plus 5%. Kemudian melakukan pengukuran suhu secara real time dan melakukan penyesuaian suhu ruangan secara real time menggunakan alat refrigerator rendah emisi. Kemudian untuk IHC 7, lokasi gedung bisa dilihat bahwa tidak langsung bersinggungan dengan jalan raya, penggunaan bahan yang dapat meredam kebisingan di lingkungan, dan menanam pohon yang dapat meredam getaran dari lingkungan sekitar. Total nilai dari IHC adalah 14 poin. Untuk BEM, prasyaratnya pengolahan sampah tingkat dasar, jadi kami menggunakan adanya pemilihan sampah, bak composting, dan manajemen pengolahan sampah. Kemudian untuk keselamatan kesehatan kerja kami memilih kontraktor yang memiliki sertifikasi ketiga seperti Adhikari atau Wika. Kemudian untuk BEM 2 kami terdapat IPAL dan pengolahan limbah padat yang berada di lokasi hotel. Untuk IPAL ini sendiri kami gunakan airnya untuk penyiraman tanaman dan flushing. Kemudian kami langsung ke BEM 5, yaitu membuat pernyataan bahwa pemilik gedung akan menyerahkan data implementasi Green Building Energy, air, dan sampah, dan surat pernyataan kontrak bahwa gedung akan melaksanakan Green Based Operation and Maintenance. Untuk BEM 7, memasang sensor suhu dan kelembaban pada gedung, dan BEM 8 menggunakan sistem integrasi dalam Building Automation System. Total poin dari BEM ini adalah 8 poin. Adapun untuk total dari penilaian asesmen green building dari Askara Rinai Suite ini bernilai 81 kredit dengan bonusnya 5 dengan persentase 70,58. Sesuai dengan GBCI 2.0, peringkat yang kami dapatkan adalah gold. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.